Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zafira dari kelas 12 Otomasi 1. Di video kali ini kami sedang melakukan praktek pemasangan tutup botol. Di sini kami belajar berdua. Pada praktek kali ini kami siswanya dianjurkan untuk dapat merangkai trainer untuk pemasangan tutup botol dan memprogram melalui CX Programmer dan mendesain dari HMI untuk menjalankan sebuah mesin pemasangan tutup botol. Sebelum kita melakukan pewiringan atau pemasangan komponennya, perakitan komponennya, kita harus memakai safety. Yang pertama adalah helm, yang kedua rompi, yang ketiga sarung tangan, yang keempat WRPA, dan yang kelima adalah sepatu safety. Untuk membantu dalam proses pewiringan, kita memerlukan sebuah gambar. Di sini sudah saya buat gambarnya, yang sudah saya ajukan juga kepada pembimbing. Setelah itu setelah gambarnya benar, baru kita bisa melakukan praktek. Jadi, silakan menonton untuk video praktek kali ini. Komponen yang digunakan pada praktek kali ini ada push button, limit switch yang digunakan untuk penanda pergerakan botol, solenoid yang digunakan untuk menjalankan silinder, PLC, HMI, MCB 3 fasa yang digunakan untuk menjalankan VSD ATV320, silinder, lampu, air service unit dari kompresor, jumper, power supply yang digunakan untuk memberikan arus pada komponen yang digunakan. VSD ATV320 untuk menjalankan motor dan motor. Ini adalah hasil dari pewiringan komponen-komponen yang digunakan menggunakan gambar yang telah disiapkan untuk membantu dalam proses pewiringan. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengecekan alat yang digunakan di sini. S01, 02, 03. 01 ini adalah lampu stop, 02 ini adalah emergency, dan 03 ini adalah sensor silinder yang 0. Jadi di sini saya akan sudah bekerja ya. Posisi menekan. Saya akan mencoba menekan ini apakah akan aktif lampunya. Di sini akan aktif lampunya yaitu 04, dan apabila saya menekan push button 1 start, di sini lampu 00 akan aktif. Saya menekan push button 2, di sini 01 akan mati. Begitu juga dengan emergency, di sini saya menggunakan 02, di sini akan mati apabila ditekan karena dia menggunakan kontak NC ya. Di sini juga lampu senekan push button tadi itu, maka lampu hijau, lampu kuning akan aktif. Di sini diberi alamat 05. Apabila saya menekan emergency, maka lampu merah akan menyala. Di sini untuk alamatnya adalah 06. Dan apabila saya masuk ke proses pekerjaan, di sini saya menekan S0 karena di sini nanti untuk menjalankan mesin pertama kali. Di sini lampu hijau akan aktif dan lampunya yang hidup adalah 04. 01 ini adalah alamat VSD yang dihubungkan ke motor. Ini adalah program yang sudah saya buat. Ini adalah desain HMI yang sudah saya buat. Sini ada layar utama, layar indikator, layar kontrol silinder, dan rail kontrol fullnya. Di sini ada timer untuk penambahan pada praktek kali ini. Akan menunjukkan bagaimana cara pemasangan kabel USB dari PLC ke PC, kabel RS232 dari HMI ke PLC, dan cara memasang kabel RJ45 dari PC ke HMI. Tapi saya akan memasang USB. Ini dimasukkan ke sini. Sisi yang ininya kita masukkan ke sini.
kita ada kabel RJ45-nya dulu ya. Di sini kita masukkan ke sini dulu. Masukkan. Dipasang ke sini. Di sini juga kita pasang. Oke. Sini RS232 yang bagian ini kita pasangkan di sini. Dan sisinya yang ini kita pasangkan ke PLC. Oke, begitulah cara pemasangan kabel RS232, RJ45 dan kabel USB. Sini adalah cara mentransfer program CX Programmer ke HMI. Setelah itu kita mencari transfer to PLC. Ya betul Pak, tadi saya udah bilang. Oke. Betul Pak, betul Pak. Sini sudah tertransfer ya ke PLC. Di sini saya akan mentransfer program HMI dari Easy Builder ke HMI. Oke, sudah di-compile, kita ke download. Sini alamat HMI-nya, kita download. Kita tunggu sampai dia selesai download. Oke, sini sudah finish, maka akan muncul di layar ya. Oke, saya akan mengcommissioning hasil dari program PLC. Sini, apabila SPB1 ditekan, maka lampu kuning akan aktif. Di sini keadaan motor mesinnya standby. Apabila kita tekan ini S0, maka lampu akan hijau dan motor akan berjalan. Apabila S1 ditekan, maka lampu tetap hijau dan motor akan berhenti, silinder akan aktif. Apabila S2 ditekan, lampu akan kuning dan mesin akan berhenti. Oke, apabila kita tekan stop, maka motor akan berhenti, mesin akan berhenti dan lampunya kembali standby. Apabila kita menekan emergency, maka lampu akan merah dan mesin akan berhenti. Ini desain HMI. Di sini kita bisa mengatur timer, misalnya 10, dan begitulah cara kerjanya. Menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja pemasangan tutup botol. Yang pertama kita lakukan adalah menghidupkan power supply, menghidupkan PLC, dan menaikkan MCB untuk menjalankan motor atau menghidupkan VSD 320. Saat kita tekan start, maka lampu kuning akan hidup yang menandakan mesin standby. Apabila kita tekan S0, maka motor akan bergerak. Setelah itu, maka lampu akan berwarna hijau. Saat kita menekan S1, maka motor akan berhenti, silinder akan maju dan menghitung selama 2 detik. Setelah 2 detik maju, maka dia akan mundur. Jadi kalau sudah mundur lagi, motor mulai hidup kembali. Dan apabila kita menekan S2, maka motor akan berhenti dan lampu akan menjadi berwarna kuning kembali. Apabila kita menekan lagi S0 dan kita menekan stop, maka mesin akan berhenti dan lampu menjadi kuning. Kita tekan lagi ya untuk melihat bagaimana kerja emergency. Di
sini kita akan menekan emergency apabila terjadi keadaan darurat. Kita tekan, maka lampu akan merah dan mesin akan berhenti. Untuk membalikan keadaan mesin, maka kita harus memutar. Maka motor akan bergerak kembali karena dia diputus arusnya di tengah-tengah pada saat pekerjaan. Oke, ini cara mengoperasikan mesin pemasangan tutup botol di HMI. Saya akan mulai full. Kita stop dulu ya. Kita masukkan timernya adalah 50. Enter. Kita tekan S1, S0, maka motor akan bergerak di sini tandanya dengan lampu ini. Apabila kita tekan ini, maka motor akan berhenti dan timer mulai menghitung. Setelah itu motor bergerak kembali. Apabila kita tekan S2, maka motor akan berhenti dan lampu standby akan hidup. Oke, kita coba untuk cara kerja stop. Di sini motor bergerak ya. Kita tekan stop, maka motor akan berhenti. Lampunya akan standby. Di praktek kali ini kita menggunakan VSD ATV 320. Jadi untuk penggunaan VSD ATV 30 yang pertama kita lakukan adalah setting dulu VSD-nya, karena sebelum kita memakai atau sesudah kita memakai kita harus melakukan setting pabrik terlebih dahulu. Jadi pasti VSD ini sudah disetting pabrik oleh orang sebelumnya. Jadi kita harus men-setting ulang dengan kebutuhan yang kita perlukan pada saat praktek kali ini. Yang pertama kita harus setting start stop VSD ATV 320 yaitu ready. Konfigurasi full set ACC segini aja. Kita kembali lagi. Kita setting low speednya, saya menggunakan ini saja. Oke. Kita setting lagi high speednya, harus maksimalnya ini. Kita coba di bawahnya, saya menggunakan 45 saja. Kita masuk ke setting kecepatan motor atau potensi motornya. Pertama ready, konfigurasi full CTL, FRL dan all. Kita kembali untuk setting kecepatan arus thermal. Ready, konfigurasi full set ITH. Ini saya menggunakan untuk nominalnya 1,3. Selanjutnya kita masuk ke setting akselerasi motor. Di sini ready, konfigurasi full set ACC dan maksimalnya itu ada 50 Hz. Saya menggunakan ini. Saya menggunakan sekitar 20 saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setting kipas. Yang pertama adalah ready, konfigurasi full set FFN. Program gua bikin. Program awal sini jadi betul. Program bagus. Dan run. Kita masuk ke setting auto start motor VSD 320, ready, konfigurasi full IO, DCT dan L yang L nih, L. Kita tekan. Oke, kita kembali. Kita masuk ke setting alarmnya. Yang pertama adalah ready, konfigurasi full FLT, OPL,
Dan kita pilih OAC. Di sini motor sudah bisa dipakai, tapi apabila kita selesai memakai motornya dan VSD-nya, kita harus melakukan setting pabrik kembali, yaitu dengan cara seperti ini. Ready, konfigurasi, FCS, FRI, Alt di enter, setelah itu kita escape, kita masuk ke GFS dan yes. Di sini motor kembali ke setting pabrik atau setting awal. Dari video praktek kali ini, saya mendapatkan bahwa untuk merangkai trailer ini kita memerlukan ketelitian untuk menemukan sumber fasa atau sumber power supply-nya. Selain itu juga saya jadi tahu bagaimana cara menggunakan timer baik di program CX dan program Easy Builder atau HMI. Dan banyak juga yang saya dapatkan dari praktek kali ini. Sekian dari saya, Alifia Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.